Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Arifah Normawati, salah satu dosen di program studi Operasionalisasi Perkantoran Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Kali ini, perkenalkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 dalam mata kuliah Financial Technology yang disampaikan dengan DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Mata kuliah yang saya ampu dalam video ini adalah Financial Technology dengan kode KPD 224001 yang akan diberikan kepada mahasiswa di semester 4. Jumlah SKS adalah 2 SKS dengan 16 kali pertemuan. Untuk deskripsi mata kuliah Financial Technology yaitu membahas konsep dasar, jenis layanan, serta penerapan teknologi dalam sistem keuangan modern, di mana mahasiswa akan mempelajari berbagai bentuk inovasi keuangan digital seperti New Payment Landscape, Peer-to-Peer Lending, Crowdfunding, dan Robo-Advisor. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan isu strategis dalam ekosistem financial technology seperti fintech dan e-commerce, fintech dan keuangan inklusi, regulasi dan etika fintech, serta masa depan fintech. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, jenis layanan, dan peran fintech dalam transformasi sistem keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan berbagai bentuk inovasi keuangan digital. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan isu strategis dalam ekosistem financial technology. Ada 11 pokok bahasan dalam mata kuliah ini. Yang pertama, pengantar fintech dan perubahan dalam layanan keuangan. Yang kedua, ada fintech dan institusi keuangan konvensional. Kemudian ada ekosistem fintech, New Payment Landscape, Peer-to-Peer Lending, Crowdfunding, Robo-Advisor, dan Insurtech. Kemudian ada Fintech, E-commerce, dan UMKM. Selanjutnya ada Fintech, Keuangan Inklusif, dan Dampak Sosial Fintech. Dan ada Regulasi dan Etika Fintech, serta Masa Depan Fintech. Untuk referensi yang digunakan, ada Aditya Wardana dengan Financial Technology 4.0, Indonesia Perspektif 2023, dan Dedi Rianto Rahadi, Financial Technology, dan yang ketiga Sophie Brackstack dan Robert Allen, Fintech Revolution, Universal Inclusion in the New Financial Ecosystem. Dan untuk pendukungnya ada beberapa buku referensi yang saya tulis dan artikel-artikel dari jurnal ilmiah tentang financial technology dan beberapa artikel hasil penelitian saya di bidang financial technology. Untuk penilaian mata kuliah, ada beberapa komponen. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%, kemudian tugas dengan bobot 20%, aktivitas partisipatif 20%, UTS dan UAS 25%, dengan total komponen yaitu 100%. Untuk bentuk perkuliahan yaitu kuliah interaktif dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Mari kita simak video pembelajaran di kelas pada mata kuliah ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semangat kan? Sudah makan? Yang sudah, ada yang belum. Kalau belum, nanti setelah perkuliahan boleh makan di kantin ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. New Payment Landscape tentang pembayaran digital. Nanti kita sekilas juga membahas di mana sih model pembayaran yang lama. Nah, nanti kita akan lihat ini capaian pembelajaran kita hari ini ya. Nanti diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan apa
sebenarnya new payment landscape itu? Bahan kajian ada dua ya, bagaimana pembayaran tradisional atau pembayaran lama dan bagaimana kemudian pembayaran digital ada. Untuk metode pembelajarannya nanti ada ceramah, kemudian ada diskusi dan tanya jawab. Jadi nanti boleh teman-teman yang ada yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan. Di akhir nanti kita punya kuis sama tugas mandiri. Seperti biasa referensi yang digunakan kita pakai punyanya Adelia, kemudian kita pakai juga punyanya Sophie Blackstone dan Robert Arlet. Kemudian di sini ada buku referensi ini saya tulis dengan teman-teman ya, hasil dari penelitian tentang perilaku keberlanjutan adopsi e-wallet. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan mau lanjut tugas akhirnya ambil tema ini, boleh menggunakan referensi ini yang saya tulis juga tentang metode penelitian keuangan. Oke, sudah membaca kan? Sudah. Oke. Nah, pertemuan sebelumnya kita bahas tentang apa kemarin? Ekosistem fintech. Oke, sistem fintech. Isinya apa sih ekosistem fintech itu? Masih ingat. Oke, ya Mas Gali. Pertemuan sebelumnya itu membahas tentang ekosistem fintech, yaitu mencakup berbagai pelaku yang kolaborasi dan berinteraksi dalam mendukung digitalisasi keuangan. Ya, benar sekali ya. Jadi kita minggu lalu bahas tentang ekosistem fintech. Ekosistem fintech itu segala hal yang terintegrasi yang mendukung bagaimana sebuah keuangan modern atau keuangan digital itu ada. Nah, ada beberapa pelaku di dalam ekosistem fintech. Ada yang masih ingat juga siapa saja ini? Saya. Oke, ya Aida. Dalam elemennya itu ada penyedia layanan fintech, lembaga keuangan, teknologi pendukung, investor, pengguna, dan media. Jadi secara garis besar pertemuan sebelumnya kita bahas tentang ekosistem fintech dan elemen-elemen atau pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya. Ada penyedia layanan fintech, kemudian lembaga keuangan, teknologi pendukung, investor dan inkubator, kemudian ada pengguna. Nah, di sini kita biasanya sebagai pengguna ya, konsumen, dan yang terakhir ada media dan indikator. Oke. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat ini tentang new payment landscape. Nah, sebelumnya saya akan membawa kalian untuk traveling ke beberapa puluh tahun ke belakang. Ketika kalian mungkin belum ada juga di sini ya, tetapi saya rasa mungkin sudah sangat familiar dengan keberadaan barter. Oke, saya ada simulasi singkat ini ya tentang barter. Oke, misalkan kamu punya buku, kamu punya handphone, kamu punya penghapus, dan kamu punya ballpoint. Sekarang pikirkan, ini barang-barang yang kalian miliki, tetapi kalian pasti kan punya keinginan. Mungkin saja keinginannya di luar ini, ya kan? Boleh saya tanya, keinginannya apa? Makan. Ya. Oke. Fajar? Laptop. Hasan? Beras. Sepatu. Nah, barang-barang yang ada ini nggak ada semuanya di sini. Gimana caranya kalau mau barter? Gimana? Pasti cari kan alternatif yang lain. Siapa sih sebenarnya yang punya barang-barang yang saya inginkan? Dan kebetulan semua barang yang ini tadi nggak ada. Coba dibayangkan, ribet nggak sih dengan sistem barter ini? Ribet kan? Nah, akhirnya dengan barter ini muncul sistem pembayaran yang lainnya, yaitu uang. Ya kan? Teman-teman juga sudah familiar pasti ya dengan pembayaran uang. Ketika kita beli barang, dia ditukar dengan uang. Kalau nggak punya uang, ambil dulu di ATM dan seterusnya. Masih agak ribet nggak kira-kira? Masih. Nah, dari uang ini kemudian muncul juga sistem pembayaran yang lain, yaitu cek dan giro. Nah, sudah pernah lihat belum? Saya rasa kayaknya belum nih. Belum pernah lihat cek dan giro ya? Belum. Nah, bayangkan kalau misalkan nih kita mau beli mobil harganya 2M. Berapa banyak uang yang kita bawa? Satu karung?
Satu kresek, satu koper, ya kan? Ya. Ribet nggak? Susah nggak untuk mobilisasinya? Susah ya. Nah, makanya kemudian ada yang namanya cek dan giro. Dia bisa menggantikan uang. Bentuknya seperti apa? Bentuknya kertas, ya kan? Tetapi sudah diotorisasi oleh pihak bank yang bisa digunakan untuk penukaran barang, ya. Jadi nanti misalkan mau beli mobil, kita tulis ceknya 2M katakanlah gitu ya. Nanti ceknya kita kasihkan ke dealer untuk ditukar dengan mobil, ya kan? Nah, seperti itu. Ini lebih mudah daripada kita bawa uang yang kresek-kresek tadi, ya kan? Tetapi mungkin ada banyak kelemahan juga. Misalkan apa yang sering kita dengar? Cek palsu. Cek palsu, cek kosong. Cek kosong itu bukan berarti nggak ada tulisannya ya. Tapi ketika kita coba cairkan ke bank, uangnya nggak ada. Itu namanya cek kosong. Jadi masih ada beberapa kelemahan dari cek kuliah dan giro ini. Oke, lanjut ya. Iya. Nah, yang terakhir ini masih masuk dalam sistem pembayaran tradisional. Ada sistem pembayaran non tunai, sudah agak canggih karena ini merupakan inisiasi awal untuk sistem pembayaran digital. Nah, sistem pembayaran non tunai ini kita bisa melakukannya lewat misalkan transfer bank, ya kan? Transfer bank. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dulu transfer bank itu nggak seperti sekarang, yang bisa langsung diterima, ya kan? Ada proses waktu yang dibutuhkan. Makanya kalau di Indonesia kita kenal adanya SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, ya yang namanya SKNBI. Nah, jadi kalau misalkan kita transfer antar bank, BI ini mencatat transaksi itu untuk divalidasi. Misalnya seperti itu ya, di cross check sudah benar apa enggak, kemudian baru dikirimkan ke bank penerima. Ada pula yang namanya, kalau di internasional kita kenal dengan yang namanya SWIFT. Benar ya. Jadi ini adalah cikal bakal dari pembayaran digital. SWIFT itu kepanjangan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Jadi kalau kita susah nih, misalkan saudara kita ya kerja sebagai TKI di luar negeri, mau kirim uang ke kita, nah itu masih susah, makanya dijembatani dengan yang namanya SWIFT. Tuh. Nah, ini adalah cikal bakal dari pembayaran digital ya. Prosesnya masih butuh waktu, ya kan? Proses pencatatannya itu masih butuh waktu. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa sistem pembayaran tradisional itu dilakukan dengan pendekatan yang sangat bergantung pada interaksi fisik. Kenapa? Tadi kita harus harus pegang uang. Uangnya dihitung nggak? Dihitung. Barangnya langsung dikasih? Iya, ya kan? Jadi kita butuh interaksi fisik di dalamnya. Kemudian ada otorisasi manual, ya, dicek secara manual, dan proses administrasinya cenderung kompleks. Jadi kesimpulan untuk sistem pembayaran tradisional itu ini. Untuk karakteristik umumnya bisa disimpulkan ya bahwa karakteristik umumnya yaitu manual, terpusat karena tadi ada sistem yang namanya SKNBI untuk di Indonesia, dan di internasional ada yang namanya SWIFT. Jadi ada pihak yang mengotorisasi. Kemudian dilakukan secara bertahap, satu persatu. Oh, kalau misalnya cek ya ini nanti ceknya diterima, kemudian ceknya ditukar seperti itu. Waktunya terbatas nggak? Bisa 24 jam gitu? Terbatas kan? Katakanlah bank bukanya hari apa? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Berarti kita harus bisa melakukan transaksi di hari itu, ya kan? Kemudian yang jelas rentan. Kenapa rentan? Contoh saya bawa uang nih 2 kresek. Ada kemungkinan uangnya palsu nggak? Ya.
gitu kan. Nah, jadi ini karakteristik umum dalam skema pembayaran tradisional. Kemudian kekurangannya pasti teman-teman udah bisa membayangkan nih ya, karena teman-teman kan pasti yang suka kalau belanja udah pakai scan barcode aja ya kan, gampang dan cepat, sehingga ketika kita balik flashback ke belakang dengan sistem pembayaran barter dan lain sebagainya itu, kira-kira prosesnya cepat atau lambat? Lambat ya kan, ribet nggak? Ribet. Kemudian bisa dilakukan oleh semua orang nggak? Bisa nggak kalian bikin cek? Nggak semua orang kan artinya. Nah, kemudian waktunya juga terbatas karena misalkan bukanya hanya Senin sampai Jumat, berarti Sabtu nggak bisa melakukan transaksi. Nah, yang terakhir pasti ada yang namanya resiko keamanan. Oke? Nah, tantangannya seperti ini ya. Jadi dari mulai kita nyiapin uang, pengen beli apa, itu namanya inisiasi transaksi. Kemudian ada verifikasi dokumennya, diverifikasi, otorisasi, clearing, dan penyelesaian transaksi. Sehingga bisa dikatakan tahapan-tahapan ini pasti membutuhkan waktu yang agak lama. Oke, sekarang, nah, ini teman-teman familiar semuanya? Familiar. Yang pertama apa ini? E-wallet. Siapa yang belum punya e-wallet? Saya nggak tanya siapa yang sudah, tapi yang belum punya, ada nggak? Yang belum pernah nyoba bayar pakai e-wallet? Sudah semuanya, oke. Yang bayar pakai kris? Hampir semuanya. Iya, hampir semuanya. Oke, namanya kris apa QRIS sih? Kris. Karena filosofinya yang BI sampaikan ya, filosofinya adalah diambil dari kata keris Jawa, senjata ya dari Jawa. Makanya kita sebutnya kris. Udah pernah mencoba bayar pakai kris? Ada yang belum? Nggak ada. Bener-bener Gen Z ya ini. Nah, kalau ini kurang kelihatan ya, ini ada keterangannya virtual account. Ya, sudah. Bayar SPP pakai VE nggak? Nah, kalau yang ini e-tol, betul, pakai teknologi NFC. Ya, dia e-tol. Mobile banking? Nah, kalau sudah semua saya selesai kuliahnya ini. Oke, satu-satu coba kita bahas ya, sistem pembayaran digital. Elemen kuncinya sama ya, ada pengguna. Ya, transaksinya dari mana? Misalkan ada penjual atau merchant. Kemudian ada penyedia sistem. Jadi misalkan kayak ini penyedianya siapa? Siapa yang bikin aplikasinya kayak gitu. Kemudian infrastrukturnya ini adalah software ya, softwarenya atau ada juga internetnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya keamanan. Kenapa keamanan ini juga penting di sini? Karena kalau kita melakukan pembayaran digital ya, gampang disalahgunakan. Oleh karena itu, biasanya ada yang namanya OTP, ya kan? Dikirim ke WA, ya kan, atau ke email. Nah, itu salah satu bentuk keamanan dari pembayaran digital. Jadi elemen-elemennya pasti ada pengguna, merchant sebagai pihak yang bertransaksi dengan kita, penyedia sistemnya, entah itu dari sistemnya baik e-wallet, mobile banking. Kalau mobile banking berarti bank ya. Kemudian infrastruktur itu layanan internet dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem keamanan. Nah, ini tadi yang disebutkan teman-teman semuanya ya, e-wallet, virtual account, QR code payment, kartu digital, mobile, dan internet banking. Nah, ini semua contoh-contoh dari sistem pembayaran digital. Barusan Tokopedia siapa tuh bunyi? Bayarnya pakai apa Tokopedianya? Pakai kris juga. Apa yang disediakan oleh Tokopedia untuk melakukan pembayaran? Kris bisa, virtual account bisa. Oke. Oke. Transfer bisa juga ya? Bisa.
Jadi biasanya kalau Tokopedia ini sebagai merchant ya, mereka menyediakan berbagai jenis atau cara pembayaran agar apa? Memudahkan transaksi konsumen ini mudah. Mereka punya banyak opsi atau alternatif pilihan untuk melakukan pembayaran, ya kan? Oke, kita lanjut. Kelebihan dan kekurangan dari pembayaran digital, ya kan? Segala sesuatu pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan, ya kan? Coba dianalisis teman-teman. Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya menggunakan pembayaran digital, Fleksibel, terus juga cepat, bisa dilakukan di mana saja. ya. Jadi pembayarannya fleksibel, bisa dilakukan di mana aja, ya. Mau sambil nongkrong di kamar mandi, mau sambil tiduran, rebahan. Buat kaum-kaum yang mager nih, bisa. Selain itu apa lagi? Saya Bu, Oke ya, Reza. kalau pakai m-banking itu ada pencatatannya gitu Bu. Jadi kalau semisal kita lupa tadi uangku habis beli apa ya, itu bisa dilihat gitu. Oke. Jadi kita bisa kayak, oh bulan ini keluarnya segini, itu bulan beli ini gitu. Oke, jadi ada pencatatannya atau mutasi kasnya sehingga kita bisa tahu atau bisa mengingat-ingat kemarin saya belanja apa aja ya, kok tiba-tiba udah habis aja seperti itu, ya kan? Nah, yang selanjutnya pasti kemudahan integrasi. Ini tadi contohnya adalah Tokopedia ya. Dia belanja, pembayarannya udah sangat gampang, ada berbagai opsi. Jadi salah satunya kelebihannya yaitu kemudahan integrasi. Oke, kalau kelemahannya, kira-kira apa kalau kelemahannya? Tubuh bisa jadi ketergantungan pada perangkat dan harus tersedia koneksi internet. Lalu dengan menggunakan handphone ada juga ancaman seperti keamanan cyber. Oke. Gitu. Kita lagi ada di pucuk Gunung Kelut. Ada nggak sih pucuk Gunung Kelut internet? Nggak ada ya? Kita bisa belanja nggak? Ya, karena memang infrastruktur di Indonesia masih belum merata ya, jadi ini termasuk dalam kelemahan model pembayaran digital. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa sistem keamanan, ya kan? Ada ancaman keamanan cyber, misalkan apa? Penipuan, phishing, kayak kita dikirim-kirim sesuatu lewat WA dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu ancaman pembayaran digital. Ini salah satu model pembayaran baru ya, pembayaran digital, ada yang namanya blockchain dan cryptocurrency. Nah, blockchain ini adalah salah satu teknologi terbaru ya dalam pembayaran digital, di mana teknologi ini memungkinkan pencatatan secara terdesentralisasi. Artinya pencatatan transaksinya itu tidak terpusat, tidak dilakukan oleh satu lembaga khusus, ya. Tetapi siapa saja bisa melakukan pencatatan itu, sehingga akan menurunkan kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan. Nah, bentuk blockchain yang paling sering kita dengar, ya, itu adalah cryptocurrency. Cryptocurrency atau crypto salah satunya mungkin yang sudah familiar adalah Bitcoin. Nah, cryptocurrency ini menggunakan teknologi blockchain. Jadi mereka tidak ada bank sentral ya kan yang mencatat secara khusus transaksi dalam pembelian, misalkan pembelian atau penjualan Bitcoin. Contoh ya ini, tetapi transaksinya adalah terdesentralisasi. Saya rasa ini ya materi kita pada pertemuan kali ini. Teman-teman ada pertanyaan? Silahkan. Oh ya, oke Nadia. Saya mau bertanya, mengapa sistem pembayaran non tunai atau yang dikenal tadi SWIFT dan SKNBI itu masuk ke pembayaran tradisional, padahal kan dia udah berbasis digital. Langsung aja ya saya jawab. Kenapa kemudian yang namanya transaksi non tunai itu dikatakan sistem pembayaran lama?
Tadi sudah saya sampaikan bahwa itu adalah cikal bakal, tetapi kita bisa masukkan itu ke sistem pembayaran lama karena apa? Prosesnya tidak terdigitalisasi secara keseluruhan. Ya, tadi misalkan SWIFT itu dicatat ya, kalau kita ada pembayaran internasional itu kan dicatat oleh sebuah sistem ya, misalkan CA transfer ke ini dan lain sebagainya. Hanya pencatatannya yang digital seperti itu. Jadi contohnya juga misalkan kita transfer itu transfernya harus melalui ATM, belum ada banking, e-banking dan lain sebagainya. Sehingga itu adalah cikal bakal untuk menuju sistem pembayaran yang digital. Ada lagi yang bertanya atau kurang jelas? Kebanyakan tadi blockchain itu contohnya ada cryptocurrency. Nah itu kebanyakan dari teman-teman mahasiswa itu kan belum familiar. Mungkin ada contoh yang lebih familiar lagi di kalangan masyarakat gitu. Oke. Ya, betul. Kita mungkin belum terlalu familiar ya dengan adanya blockchain dan cryptocurrency ini, tetapi ini memang model sistem pembayaran masa depan ya. Kalau di luar sana cryptocurrency saya rasa sudah sangat umum ya. Teman-teman punya satu Bitcoin yang dulunya Bitcoin itu digunakan untuk itu loh teman-teman yang suka nge-game, ya kan? Tapi sekarang dia sudah berubah menjadi sebuah instrumen investasi ya, dan bahkan nilainya kemarin hampir sempat mencapai 900 juta kalau dikurskan ke Indonesia ya. Mungkin teman-teman aja nih yang masih belum punya modal untuk investasi di kripto ya. Tapi harapannya nanti ketika kalian punya uang, bekerja, bisa juga ikut nih nyoba apa sih sebenarnya Bitcoin itu, seperti itu. Nah, sebenarnya teknologi blockchain itu tidak hanya diterapkan dalam metode cryptocurrency ya. Di kesehatan itu juga sudah mulai diterapkan. Artinya apa? Ketika mencatat rekam medis yang sakit ya, itu sudah tidak dilakukan secara terpusat. Jadi sudah dilakukan dengan pencatatan di berbagai banyak perangkat seperti itu, sehingga tidak mengurangi kemungkinan untuk kesalahan pencatatan riwayat rekam medisnya. Nah, itu tadi perkuliahan kita. Nah, sebelum kita akhiri, kita ada tugas nih. Ada kuis, boleh dibuka ya. Nah, runner-up ada Dewi dan Oke, kita beri sampaikan opini kalian tentang apakah Indonesia punya peluang terhadap sistem pembayaran global. Itu. Ada pertanyaan terkait tugasnya? Jelas semuanya? Dikumpulkan minggu depan ya, pertemuan minggu depan. Oke? Saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Oke, boleh kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi dan cuplikan video pembelajaran dari mata kuliah Financial Technology yang saya ampu. Semoga memberikan ilustrasi dalam kinerja di bidang pengajaran dan menjadi pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 ini. Terima kasih.